Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku di channel Dapur Atsa. Di video kali ini aku membuat kue nastar ekonomis. Tetapi meskipun ekonomis, ini tuh benar-benar enak, lumer di mulut. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja bahannya dan bagaimana caranya, simak videonya hingga selesai. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Untuk margarinnya di sini aku pakai Palmia Royal. Lalu di sini aku tambahkan dengan 50 gram room butter. Lalu di sini aku tambahkan dengan gula halus sebanyak 70 gram. Di sini aku pakai gula pasir yang di blender ya. Lanjut di sini kita mixer menggunakan whisk atau hand mixer atau mixer ya, sebentar aja, asal rata aja hingga margarin dan gula halusnya tercampur rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur, lalu di sini kita mixer asal rata sebentar aja. Selanjutnya tambahkan tepung terigu. Di sini aku masukkan secara bertahap. Aku tambahkan juga dengan maizena dan susu bubuk ya. Dan jangan lupa untuk bahan keringnya diayak terlebih dahulu biar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut ini kita aduk menggunakan spatula aja hingga semua bahan tercampur rata. Lalu di sini aku masukkan sisa dari tepung terigu tadi. Untuk jenis tepung terigu yang aku gunakan yaitu protein rendah, aku pakai kunci biru. Selanjutnya di sini kita aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Kalian boleh mengaduk menggunakan spatula atau tangan hingga adonan bisa dibentuk seperti ini. Nah, kalau adonan seperti ini mudah dibentuk berarti udah pas untuk konsistensinya, tidak beremah dan tidak lembek ya. Dan untuk mencetak kue nastarnya di sini aku menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan. Dan kalau ditimbang beratnya kurang lebih 7 hingga 8 gram. Lanjut di sini kita bentuk kue nastarnya, lalu kita isi menggunakan selai nanas. Untuk resep selai nanas aku cantumkan linknya di deskripsi ya. Untuk berat selai nanasnya aku menggunakan 4 gram, jadi total satu bulatan kue nastar ini 12 gram. Nah, biar makin cepat dan praktis aku menggunakan cetakan bento seperti ini. Dan menurutku kalau memakai cetakan bento seperti ini tuh hasilnya akan lebih cepat kita membulatkan, tapi memang untuk hasilnya tidak sebulat kita manual satu persatu pakai tangan ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian pilih sendiri ya tekniknya mau apa, sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Enaknya itu memakai teknik seperti apa, dibulatkan satu persatu atau menggunakan cetakan seperti ini. Dan untuk resep yang aku share kali ini yaitu resep nastar ekonomis, karena di sini aku memakai room butter yang harganya mudah dijangkau. Meskipun ekonomis ini tuh hasilnya benar-benar enak, lumer ya. Dan ini cocok banget buat kalian yang mau bikin ide jualan dengan harga yang mudah dijangkau buat semua kalangan. Nah, ini dia hasilnya lumayan bulat ya, meskipun tidak sebulat kita bikinnya pakai tangan satu persatu, tapi ini lumayan lah buat kita biar bikinnya itu lebih cepet dan praktis, jadi bisa mempersingkat waktu. Nah, di sini kita lanjut membentuk adonan nastar hingga semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya yang udah selesai aku bentuk, lumayan banyak. Ini ukuran besar ya. Untuk
nastarnya jadinya kurang lebih 84 bulatan. Selanjutnya untuk kue nastar ini mau aku panggang menggunakan oven tangkring, dan untuk oven tangkringnya sebelumnya udah aku panaskan selama 15 menit dengan api sedang. Lanjut di sini aku masukkan langsung ke oven tangkring semua raknya. Lanjut di sini kita panggang selama kurang lebih 25 hingga 30 menit, dan di tengah-tengah waktu pengovenan untuk loyangnya kita tukar ya biar matang merata. Untuk apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil seperti ini, dan jangan lupa untuk lubang ovennya kalian buka seperti ini. Nah, ini setelah 30 menit aku panggang, lanjut kita matikan kompornya dan kita keluarkan kue nastarnya dari panggangan. Selanjutnya di sini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengolesan. Nah, ini hasilnya udah dingin. Untuk bahan olesannya di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur, aku tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng, lalu tambahkan dengan 2-3 tetes pewarna kuning telur, aduk rata. Selanjutnya kita aplikasikan bahan olesan tadi ke kue nastar yang udah dingin menggunakan kuas yang halus seperti ini. Untuk mengolesnya di sini aku lakukan 2 kali pengolesan ya. Setelah 1 pengolesan selesai, kita tunggu kering sebentar. Lanjut di sini aku oles kembali menggunakan bahan olesan. Ini yang kedua kalinya ya aku oles. Ini kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan untuk bahan olesannya kalian boleh melakukan 2 kali pengolesan atau lebih ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini hasilnya setelah 2 kali pengolesan lumayan udah menutup dan glowing. Lanjut di sini aku mau panggang kembali kue nastarnya, dan untuk ovennya ini udah aku panaskan kembali ya sebelumnya hingga panas untuk ovennya. Dan ini aku masukkan 2 sekaligus 2 loyang ke dalam panggangan. Dan ini aku panggang kembali selama kurang lebih 25 menit, dan di tengah-tengah pengovenan kalian tukar dan putar ya loyangnya. Kita panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, dan untuk lubang ovennya jangan lupa dibuka juga. Nah, ini setelah 25 menit aku oven udah matang merata, hasilnya cantik banget. Ini matangnya merata ya meskipun kita menggunakan oven tangkring, asalkan kalau memanggang kita putar dan tukar loyangnya, jadi untuk hasilnya itu bisa matang merata seperti ini. Nah, ini kita tunggu hingga benar-benar dingin sebelum nantinya kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia kue nastar yang udah mateng, hasilnya matang merata seperti ini, cantik, glowing meskipun pakai oven tangkring. Nah, ini dia jika kita belah hasilnya begitu padat, tetapi meskipun padat ini hasilnya benar-benar enak, manis dan lumer banget meskipun pakai bahan yang ekonomis. Dan jika kalian mau bikin ide jualan, kalian boleh kemas pakai toples tabung seperti ini. Lumayan banyak hasilnya, bisa menghasilkan 3 toples tabung seperti ini. Biar makin cantik dan menarik, kalian boleh tambahkan dengan stiker Idul Fitri seperti ini atau label jualan kalian. Nah, ini hasilnya benar-benar cantik meskipun ekonomis, dan ini hasilnya benar-benar enak, rasa premium, pasti bakalan laris manis. Nah, gimana teman-teman, gampang banget kan bikinnya? Asal telaten pasti kalian bisa bikin kue nastar yang cantik seperti ini. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan penulisan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.